kami dari kelompok 6, praktikum kesuburan tanah. Di sini kami akan melakukan metode uji biologi yaitu -1 test untuk menerapkan perlakuan uji kurang 1 untuk melihat gejala defisiensi di mana perlakuannya yaitu kontrol lengkap NPK -P, -N, -K, -NP, -NK, dan -PK. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Roy Mardianta Ginting dengan NIM 200301221. Saya adalah ketua dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Gracia Febrianti Surantabarus dengan NIM 200301224 dari kelompok 6. Hai, perkenalkan nama saya Erwina Surbakti, NIM 200300122, perlakuan lengkap atau NPK pada praktikum -1 tes kesuburan tanah. Perkenalkan, nama saya Salina Agustin Boris Simbolo, NIM 200301225 dari kelas Agroteknologi 4, mata kuliah praktikum kesuburan tanah dengan metode -1 tes, perlakuan -P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dirosati Henry, NIM 200301227 dari program studi agroteknologi dari kelas Agroteknologi 4. Kali ini saya akan melakukan praktikum kesuburan tanah dengan metode -1 tes dengan perlakuan Perkenalkan, nama saya Bintang Simamora dengan NIM 200301220 dari kelompok 6. Perlakuan yang saya lakukan yaitu perlakuan kontrol pada tanaman jagung. Perkenalkan, nama saya Kriston Reinhard Pandiangan, NIM 200101223 dari kelompok 6. Perlakuan yang saya lakukan ialah defisiensi K. Perkenalkan, nama saya Marwal Tosoid dengan NIM 200301226. Saya dari kelompok 6 dengan perlakuan -PK. persiapan media tanam dengan melipat polybag. Kemudian memasukkan tanah ke dalam polybag yang telah disediakan. Rendaman benih selama 5 menit di dalam air. Setelah benih direndam, kemudian buat lubang tanam dan tanam benih yang sudah direndam. Kemudian tutup lubang tanam kembali dan kemudian basahi atau siram sedikit demi sedikit. Penampakan jagung setelah 1 MST. Penampakan jagung setelah 2 MST. Penampakan jagung setelah 3 MST. Setelah kurang lebih 6 MST, tanaman menunjukkan kekurangan unsur N, yaitu daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda dan kemudian berubah warna menjadi kuning dan layu. Selain itu, pada tanaman juga terlihat bahwa tanaman kurus. Dipersiapkan polybag, kemudian dimasukkan tanah ke dalam polybag. Rendam benih jagung selama 15 menit. Dibuat 2 buah lubang tanam untuk dimasukkan benih jagung. Masukkan benih jagung ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan. Dilakukan pemeliharaan dengan melakukan penyiraman setiap hari. Dibersihkan gulma yang ada pada tanaman. Penampakan jagung setelah 1 MST. Penampakan jagung setelah 2 MST. Penampakan jagung setelah 3 MST. Setelah kurang lebih 6 MST, tanaman menunjukkan kekurangan unsur N, yaitu daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda dan kemudian berubah warna menjadi kuning dan layu. Selain itu, pada tanaman juga terlihat bahwa tanaman kurus. Setelah tanaman berumur kurang lebih 6 MST, tanaman menunjukkan kekurangan unsur P, yaitu daun berwarna kuning kemudian mulai berubah berwarna ungu kemerahan, tongkolnya kecil dengan ujung melengkung. Di sini saya akan menjelaskan metode -1 tes dengan perlakuan lengkap atau NPK, di mana kita ketahui NPK merupakan unsur makroprimer yang paling dibutuhkan oleh tanaman, sehingga kita dapat melihat bahwasanya
Tumbuhan jagung ini bertumbuh dan berkembang secara maksimal, tidak memiliki gejala kahat atau defisiensi, tumbuh subur serta daunnya berwarna hijau. Ini adalah daun jagung yang kekurangan nitrogen dan kalium. Di sini kita melihat bahwa gejalanya adalah daun berbentuk kuning membentuk V pada bagian dalam sehingga sampai ke ujung-ujung bagian daun. Di sini kita lihat bahwa pertumbuhan daun jagung juga kerdil diakibatkan kekurangan nitrogen, dan pada bagian batang berbentuk warna coklat kekurangan kalium. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan gejala defisiensi K pada tanaman jagung. Bisa dilihat dari daun tuanya, yaitu dengan melihat pinggiran daun akan menjadi kuning kecoklatan seperti ini dan akan menyebar hingga ke tulang daun. Bisa dilihat akan seperti ini, dan pada ujung daun akan terlihat warna seperti ini, yaitu warna kuning kecoklatan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan gejala defisiensi kontrol pada tanaman jagung. Gejala yang ditimbulkan pada perlakuan kontrol ini ditandai dengan warna daun tanaman muda yang mendadak menjadi bergaris-garis kuning pucat atau bahkan putih yang kemudian menyebar ke seluruh daun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan min-PK. Pada perlakuan ini dapat kita lihat pada daun tanaman jagung memiliki bercak kuning dan pinggiran daun tuanya mengalami kekuningan dan batang jagung mengalami kekerdilan.